Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mengolah limbah pada suatu desa dengan tema pintar memilah dan mengolah sampah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ismail, NIM 2234. Perkenalkan, nama saya Ardianta Prayoga, NIM 220435. Perkenalkan, nama saya Rika Eki Alexandra dengan NIM 2204311000014. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rajabia dengan NIM 22043110028. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan daftar isinya, yaitu tujuan, latar belakang, pengertian sampah, sumber-sumber sampah, alur proses sampah, dampak yang terjadi, memilah dan mengolah sampah, hasil pengolahan. Terus kemudian tujuan presentasi. Yang pertama, mengetahui proses pemilahan sampah. Yang kedua, mengetahui proses pengolahan sampah. Yang ketiga, mengetahui cara mengurangi atau pemanfaatan sampah. Yang keempat, mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi, tujuan presentasi di sini yaitu kita akan mengetahui proses pemilahan sampah dari awal proses, dan kita akan mengetahui proses pengolahan sampah. Sampah itu akan diolah menjadi apa, dan mengetahui cara mengurangi atau pemanfaatan sampah. Jadi, sampah itu dapat dikurangi atau dimanfaatkan menjadi apapun itu yang berguna bagi masyarakat. Terus yang terakhir, mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita akan tahu betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Latar belakang. Masyarakat masih sulit untuk mendisiplinkan dirinya dalam memilah sampah. Bahkan, membuang sampah sembarangan masih menjadi hal yang lumrah. Akibatnya, banyak sampah yang tersebar di jalan. Sampah non-organik seperti plastik tercampur oleh sampah organik seperti sisa makanan. Hal ini menjadikan sampah sulit untuk dimanfaatkan kembali. Permasalahan ini mungkin dapat diatasi dengan memperbanyak tempat sampah organik dan anorganik di jalan. Pengertian sampah. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir. Jadi, sampah itu merupakan hasil produksi yang tidak diinginkan oleh masyarakatnya, kemudian menjadi hal-hal yang menumpuk dan akhirnya tidak berguna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber sampah, di mana sumber-sumber sampah di sini yaitu terdapat dua sumber. Yang pertama yaitu sampah domestik, dan yang kedua ada sampah non-domestik. Di mana sampah domestik ini sendiri yaitu berasal dari sampah rumah tangga dan pemukiman. Untuk sampah non-domestik yaitu berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Selanjutnya yaitu proses perjalanan sampah. Proses perjalanan sampah sendiri yaitu bermula dari suatu kota atau suatu desa yang dimana terdapat banyak sekali individu atau manusia yang dimana mereka di sini menghasilkan sampah. Nah, hasil dari sampah sendiri, hasil dari sampah para warga kota atau warga desa ini digolongkan menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal jenis-jenis sampah yang dihasilkan dari individu atau suatu kelompok, suatu kota atau desa, yaitu menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, contohnya sendiri dari sampah organik yaitu ada daun kering, sisa makanan, dan masih banyak sampah organik lainnya. Adapun sampah anorganik di sini yaitu ada plastik, botol dan kaleng, serta potongan besi. Selanjutnya yaitu sampah anorganik, di mana sampah anorganik ini biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, dan sampah bekas alat-alat elektronik yang lainnya. Kemudian sampah plastik yang bisa bertahan sampai ratusan tahun lamanya, sehingga dampaknya yang akan sangat lama. Sehingga untuk mengatasi masalah sampah anorganik ini dapat dilakukan dengan cara 3R. Nah, apa sih 3R itu? Sebelum lanjut ke 3R, kita akan mengenal yaitu sampah organik. Sampah organik ini juga disebut sebagai sampah basah atau jenis sampah yang berasal dari jasad hidup atau yang kita sebut dengan makhluk hidup seperti tumbuhan,
dan lain sebagainya, sehingga mudah membusuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, ranting, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal apa itu 3R. Yang pertama yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri yaitu kegiatan mengurangi sampah, dan reuse yaitu kegiatan menggunakan kembali, dan recycle yaitu kegiatan mendaur ulang. Di sini kami akan menjelaskan bank sampah yang program yang kami buat, yaitu kita membuat bank sampah pada suatu desa di mana bank sampah tersebut mengolah sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses menabung di bank sampah, yaitu jadi dari setiap rumah tangga tersebut mengumpulkan sampah. Setelah melakukan pengumpulan sampah setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali, itu sampah tersebut akan disetorkan. Setelah disetorkan, maka ditimbang hasil dari sampah yang disetorkan tersebut. Habis ditimbang, dicatat. Setelah dicatat, hasil sampah dilaporkan di dalam buku tabungan. Dan manfaat dari perancangan bank sampah yaitu sebagai tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat dalam lingkup desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari tujuan adanya program bank sampah ini. Tujuan utama dari bank sampah ini adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Dampak negatif dari sampah. Dampak negatif dari sampah tersebut ada 3, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua timbulnya penyakit, dan yang ketiga adalah mengganggu keindahan. Yang ketiga, cara mengolah sampah anorganik. Cara mengolah sampah anorganik yaitu dengan cara membuat barang-barang yang kreatif atau kerajinan, dan hasil dari kerajinan tersebut bisa dibuat secara yang bagus, yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga bisa dijual belikan di masyarakat dan akan mendapatkan uang yang bisa menjadi pemasukan pada suatu desa tersebut. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam kantong. Yang kedua, cara pewadaan. Sampah organik atau sampah yang mengandung air berbau seperti popok pembalut disimpan dalam kantong terpisah, kemudian simpan dalam tong sampah di rumah masing-masing. Lalu dilakukan pengumpulan di bank sampah selama 2 minggu. Pemanfaatan sampah organik. Sampah organik, khususnya sisa makanan, dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam bank sampah untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet untuk pakan ikan. Manfaat sampah organik sebagai kompos. Dari aspek ekonomi, menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. 2. Mengurangi volume atau ukuran limbah. 3. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Dari aspek lingkungan, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metanan dari sampah organik akibat bakteri yang membusuk. Ketiga, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Dan berikut adalah contoh pengomposan sampah organik, skala rumah tangga dan skala produksi kelompok. Selanjutnya, membuat komposter drum, yaitu dengan menyiapkan drum dan dikasih keran, kemudian masukkan kompos yang padat ke dalam drum, kemudian disaring sehingga menghasilkan cairan, kemudian bisa dipakai sebagai kompos. Selanjutnya, ciri-ciri kompos berkualitas. 1. Warna hitam.
struktur remah-remah, tekstur lembut dan tidak menggumpal. 3. Kaya kandungan zat hara. 4. Memiliki rasio kadar C atau N yang tinggi. 4. Mudah diaplikasikan dengan tanah, pasir, media. 5. Tidak mematikan tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.